dulu. Ya gak salah sih, generasi Z ya kan udah pengaruh arus globalisasi juga. Ya gitu wes. Sudah mulai videonya. Wah, iya kah? Aduh, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Malika Nara Fadila. Aku Rura Eka Damayanti. Di sini kita mau ngapain ya? Kok aku lupa tiba-tiba nih. Mau ngapain ya kita? Kita mau review sebuah film yang sangat terkenal. Namanya film apa? Film ini tuh menceritakan kisah hidupnya salah satu presiden Indonesia yang ketiga. Bisa nebak gak kalian? Aku sih tahu pastinya ya. Siapa? Bapak B.J. Habibie lah. Betul sekali. Namanya sinopsisnya gimana sih kok sampai terkenal banget gitu? Jadi gini ya, aku ceritain ke kalian juga. Film ini tuh ya menceritakan tentang perjalanan hidup beliau ketika menempuh pendidikan di Jerman. Ya intinya gitu ya guys. Tidak mau spoiler banyak-banyak. Emangnya kamu sudah nonton film ini? Aku sih belum sampai selesai. Gimana kalau kita nonton lagi? Aku sih sudah nonton ya, tapi sudah lupa. Ya juga ya. Boleh deh. Bentar, aku search dulu. Oke. Ilona, Woody is here. Halo. Mana nih Rudy? Hey, Helena manis. Sudah pintar di sekolah, pintar pula bikin kopi. Bagi-bagilah Rudy ramuan kopimu ini. Kalau saya berikan rahasia ya, kamu juga belum tentu bisa mempraktikannya kan? Jaminannya apa? Saya jaminannya. Kamu tidak bisa Jangan melihat dulu, orang kenapa begitu saya bilang karena jaminannya? tidak semua orang suka sama kamu. Meniup wajah alam. Saya mencintai Rudy, Berkedip menatap. tapi saya tidak tahu apakah Rudy benar-benar mencintai saya. Was tak bertepi pandang. Bisakah aku Ada apa dengan kamu dan Ayu? Aku yang selalu percaya pada cita-citamu. Itu fakta dan masalahnya. Keluarga kami adalah keluarga Islam yang taat. Kalau Nona benar-benar serius dengan anak saya, apa Nona bersedia pindah ke Indonesia dan menjadi Islam? Islam doesn't only belong to your country. Ya. Untuk Indonesia. Saya tidak ingin ada kompromi apa-apa. Asal kalian semua akan dicabut. Saja, tolong penting. Ini bukan masalah negaramu. Ini urusan negara saya. Emang keren banget gak sih? Film ini tuh banyak banget pesan moralnya, kayak aku tersentuh banget tadi. Iya, aku juga setuju loh. Terutama saat adegan Bapak B.J. Habibie menelpon ibunya. Terus pas dijawab itu ibunya mengeluh soal keadaan ekonomi keluarga mereka. Tetapi bukannya kayak menyerah gitu, Bapak B.J. Habibie itu malah menjadikan hal tersebut motivasi untuk terus menjadi orang berprestasi. Kalau aku paling suka sih adegan waktu Bapak B.J. Habibie berhasil menerbangkan pesawatnya. Di situ kelihatan banget kayak beliau berhasil mencapai cita-citanya yang dibangun dari kecil dengan semangat dan juga komitmen. Bener banget sih itu. Di sini kan juga kelihatan tuh ya, yang paling menonjol tuh pas adegan, bukan pas adegan, semua adegan menonjol sih. Karena siapa dulu aktornya? Reza Rahardian. Iya, Kalian semua udah kenal kan ya? Aktor terlaris nggak sih se-Indonesia? Setiap tahun ada aja filmnya. Betul, mana nggak pernah gagal loh. Dan di film ini tuh ya, dia tuh berhasil banget nyampein bagaimana perjuangan Bapak B.J. Habibie ketika menempuh pendidikan di Jerman sana. Seperti ambisi beliau, terus kerentanan beliau, kecerdasan beliau itu tersampaikan banget ke penonton. Kita ngerasa kan ya. Selain itu gesturnya sama cara berbicaranya juga nggak kalah sih, kayak semirip itu teman-teman. Emang jam tayang tuh gak bisa bohong ya. Jam tayang, jam terbang. Oh iya, salah. Aduh, Oh iya. jam terbang, bener guys.
Nah, tapi ya selain Reza Rahadian, aktor-aktor lainnya sama aktris lainnya tuh keren banget. Kayak Boris Bokir, Ernest Prakasa, Indah Permatasari, terus Panji Pragiwaksono. Keren Kayaknya kamu hafal banget nih. Hafal banget aku suka itu aku sama film ini. Iya sih, terutama tuh, ini baru ada suatu adegan di mana Boris dan kawan-kawannya tuh menemui Bapak B.J. Habibie. Terus mereka tuh beradu argumen gitu. Aduh maaf ya. Gak apa-apa. Dan di situ tuh kayak emosinya mereka dari setiap kotaknya itu tersampaikan dengan baik. Kayak aku sebagai penonton aja tuh bisa merasain gitu loh, bagaimana emosionalnya setiap karakter itu loh. Keren sih emang. Keren sih emang. Kayak selain aktingnya juga ya, sinematografinya, oh my god, masya Allah, tabarakallah guys. Keren banget ya. Seindah itu, secantik itu, detail banget. Terus juga tim sinematografinya berhasil sih menangkap keindahan Jerman. Selain itu menggambarkan suasana Indonesia zaman dahulu, pas zaman perang itu ngena banget sih. Iya sih. Aku aja dari tadi nih ya, salfok loh sama apa? Bagaimana penggunaan warna sama komposisinya itu loh di setiap adegan tuh kayak khas banget. Jadi gimana ya bilangnya? Kedalaman emosionalnya itu dapet gitu di setiap adegannya. Adegan-adegan penting tuh tergambarkan dengan baik. Adegan kayak contohnya nih, momen-momen romantis antara Bapak B.J. Habibie sama pacarnya dulu, Ilona. Terus adegan-adegan yang penuh ketegangan, wih itu tuh tersampaikan dengan apik banget sih. Aku bener-bener kagum banget sama yang buat film ini. Dari tadi gak berhenti loh tak liatin. Selain dari sinematografinya, ada lagu tema, soundtrack, itu juga pemilihannya keren banget, bisa sesuai dengan emosi, dengan adegan yang sedang ditayangkan tuh kayak cocok banget. Apalagi soundtracknya yang dibuat oleh Ardi Rianto, itu ya Allah, masya Allah. Itu pemilihan lagu-lagunya tuh kayak mencerminkan tema cinta dan perjuangan. Waduh, kayaknya emang gimana ya bilangnya, setiap komposisi dalam film ini tuh pas banget, entah dari sinematografi, musik, akting para pemainnya itu nggak kaleng-kaleng teman-teman. Kalian tuh beneran harus nonton sih kalau kataku. Kayak beneran pas gitu loh lagu-lagunya tuh, jadi kita ulang lagi nih kalimatnya, sebagai penonton tuh ngerasa bagaimana emosionalnya para pemain, lagu yang disampaikan tuh cocok gitu loh sama suasananya. Bener-bener kayak tapi selain dari hal-hal teknisnya, kita juga harus mengapresiasi pesan moralnya. Di sini banyak banget, kayak Bapak B.J. Habibie itu kayak tidak ada surut sama sekali semangatnya untuk belajar. Juga sikap moralnya beliau, masya Allah, patut dicontoh sekali. Kayak sebagai kita generasi Z zaman sekarang kan berbeda dengan zamannya Bapak B.J. Habibie itu kan ya. Kayak kita semua tahu, apalagi perkembangan teknologi zaman sekarang tuh membuat kayak kita lebih mengalami pemerosot. Kayak semangat belajar kita menurun. Menurut aku sebagai, aku juga generasi Z, Marika juga generasi Z, semangat belajar kita karena adanya teknologi, kayak kita lebih memilih untuk scroll TikTok, memilih untuk scroll IG gitu. Jadi semangat belajar kita tuh melorot banget ya sih. Iya sih, aku setuju banget. Kayak bagaimana ya nyampeinnya, bukan cuma aku dan Nuri, teman-teman sekalian nih yang generasi Z juga pasti ngerasa gak sih sekarang tuh apa-apa tuh serba teknologi. Terus kita tuh sering ngikutin tren-tren yang ada, entah tren TikTok, tren yang ada di sosial media lah. Dan hal itu tuh ya, beberapa tuh bukan tren yang positif, malah yang berita-berita juga negatif sih. Iya, akibat pengaruh teknologi yang tidak bisa kita saring dengan baik. Jadi sebagai generasi Z itu harusnya kita tuh bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk, dan kita tuh jadi bisa manfaatin perkembangan teknologi ini dengan maksimal. Karena setiap anak kan memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda ya. Bisa tuh buat ngembangin skill, buat jadi sarana pembelajaran. Iya, aku juga berharap kita semua lebih mencontoh Bapak B.J. Habibie sih untuk semangat belajarnya,
pendidikan moralnya juga kita. Terus juga untuk pendidikan zaman sekarang, pendidikan itu bisa didapat dengan mudah, nggak cuma dari pendidikan formal aja kan ya. Bisa didapat dari berbagai macam di YouTube ada banyak. Terus sharing antar teman juga pasti bisa kok. Jadi buat kalian semua yang nonton video kita nih, ayolah kita udah mulai ubah tuh mindsetnya kayak jangan melulu tuh kita terpengaruh dengan adanya arus globalisasi. Kita tuh beneran harus bisa menjadi generasi emas. Ya gak sih? Iya, generasi emas 2045 ya. Waduh, iya, jangan jadi generasi cemas. Nah, kayak selain itu kita harus mengapresiasi sama pembuat film ini sih. Keren banget. Totalitas ya. Totalitas banget. Dananya berapa ya kira-kira? Nggak tahu ya. Kamu tahu nggak film ini mendapat 2 juta penonton di Indonesia? Oh ya? Iya. Kayak penontonnya sama kritikus film tuh suka banget sama film ini. Dipuji semua ya? Dipuji banget. Iya sih. Aku juga kalau nggak salah nih, aku dapet info kalau film ini tuh juga mendapat penghargaan loh. Penghargaan apa tuh? Di penghargaan di Film Festival Bandung dengan kategori film terpuji serta pemeran utama wanita terpuji. Wih, Chelsea Islan tuh. Waduh, iya. Siapa lagi? Keren banget guys. Iya. Beneran. Wih, menakjubkan guys. Jadi ini tuh salah satu contoh film yang apa ya isinya tuh beneran bagus. Iya, kayak semangatnya seperti yang kita tahu Bapak B.J. Habibie dalam perjalanan hidupnya banyak lika-liku juga kan. Tapi Dan semangatnya nggak pernah surut. Iya. Beneran harus kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari sih teman-teman. Iya. Ini udah kelamaan ya kita ngobrolnya sama teman-teman ini. Iya. Jadi sekian dari kami ya berarti ya. Iya, kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.